Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Klinik Hukum PMIH Untak Semarang, di mana kegiatan ini rutin kita lakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dari program Magister Hukum yang diselenggarakan di setiap bulan. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang pertama dari akademisi dan peneliti, yaitu Pak Dr. Toto Tumangkar, SHM Hum. Selamat sore Pak Toto. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kita kedatangan narasumber dari praktisi penegak hukum, yaitu Bapak Kompol Purbo Ajar Waskito SIK, Wakapolres Karanganyar. Bapak, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema tentang tanggung jawab hukum direksi dalam kerugian perusahaan. Nah, sebagaimana kita ketahui, banyak perusahaan-perusahaan besar belakangan dan ramai di Jakarta media itu banyak yang mengalami kolab, terutama terkait dengan ada semacam keindikasi gagal manajemen, seperti itu Bapak, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan pembahasan dan tanya jawab yang nanti akan kita elaborasi, saya ingin mendengar dari narasumber untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan tema yang kita angkat pada sore hari ini. Mungkin saya mulai dari Pak Dr. Toto dulu. Monggo Pak Dr. Toto, waktu kami persilakan. Baik Pak Robat selaku moderator, izin untuk lepas masker ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Purbo. Yang namanya direksi tentunya itu tidak lepas dari apa yang menjadi struktur organisasi di dalam sebuah perseroan terbatas. Nah, di dalam struktur organisasi perseroan terbatas itu terdiri dari dua, apa yang disebut dengan komisaris dan apa yang disebut dengan direksi. Dan semuanya itu tertuang di dalam anggaran dasar perseroan terbatas tersebut. Mekanisme di dalam atau proses di dalam pelaksanaan bekerjanya sebuah perseroan terbatas itu merupakan tanggung jawab dari direksi. Direksi itu ada yang direksi tunggal, ada yang beberapa direksi, sehingga itu menjadi satu kesatuan yang bertanggung jawab atas kelangsungan dari sebuah perseroan terbatas. Semuanya itu tertuang di dalam anggaran dasar perseroan terbatas. Oleh karena itu, pada sore hari ini, kalau menarik topik yang sudah disampaikan pada kami, tanggung jawab direksi terhadap perusahaan itu sendiri. Apabila terjadi problematik di dalam perusahaan itu. Nah, tentunya kita lihat perspektif direksi itu dulu, atau masalah-masalah yang muncul di dalam perseroan terbatas itu. Apakah itu disebabkan karena direksinya, ataukah persoalan-persoalan yang muncul di dalam intern manajemen dari sebuah perseroan terbatas? Tentunya, tadi sudah saya sampaikan, semua itu tertuang di dalam anggaran dasar sebuah perseroan terbatas. Apa kewajiban direksi manakala terjadi sesuatu permasalahan-permasalahan? Apakah itu fraud di dalam perseroan terbatas? Ini bagiannya Pak Purbo dalam penegakan hukum.
tentunya nanti ada delik aduan dan sebagainya. Apakah itu problematik apapun yang terjadi di dalam persyaratan terbatas, sehingga kita tidak bisa menarik sebuah permasalahan yang pasti atau tanggung jawab direksi yang kayak apa selama permasalahan di dalam persyaratan terbatas itu juga belum jelas. Jadi itu secara singkat apa yang kami sampaikan kalau kita berbicara tentang sebuah perseroan terbatas sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sementara itu Pak Rohmat, gambaran secara singkat tentang perseroan terbatas dan direksi. Saya kembalikan pada Pak Rohmat. Monggo Pak Rohmat. Terima kasih Pak Toto untuk pengantarnya. Yang berikutnya mungkin dari Pak Purbo, Pak Purbo, dari perspektif penegak hukum terkait dengan tanggung jawab direksi ini di dalam pengelolaan perusahaan yang mengakibatkan kerugian itu seperti apa? Tadi sudah disinggung sama Pak Dr. Toto sedikit tentang frauds. Nah, mungkin bisa lebih memberi gambaran seperti apa sih sebetulnya dari sisi terjadinya itu di kacamata penegak hukum itu seperti apa? Monggo Pak Purbo, silakan. Terima kasih yang saya hormati Dr. Toto, Mas Rohmat selaku moderator, serta para pemirsa sekalian. Jadi memang kalau kita berbicara tanggung jawab direksi, tanggung jawab hukum direksi itu mungkin kita bisa membaginya dalam dua perspektif, yaitu penegakan hukum secara keperdataan maupun penegakan hukum secara kepidanaan. Tentunya saya di sini selaku kepolisian, saya akan mencoba mengulas sedikit bagaimana tanggung jawab hukum direksi kalau kita melihat itu dari sisi kepidanaannya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Toto, memang salah satu penyebab adanya muncul tanggung jawab hukum direksi ini tadi disampaikan mengenai masalah fraud atau kecurangan-kecurangan. Kecurangan-kecurangan ini kan tentunya berbagai macam. Salah satunya yang dapat terjadi adalah dengan memanipulasi laporan keuangan. Sebagai contoh, kalau yang permasalahan terjadi yang berskala nasional terkait dengan penyalahgunaan atau kekeliruan dalam pelaporan keuangan itu kita melihat contoh di PT Jiwasraya, di mana laporan keuangan yang disampaikan oleh direktur itu tidak sesuai sehingga dianggap kondisi dari perusahaan itu baik-baik saja, padahal banyak kekeliruan, banyak hal yang perlu diperbaiki di dalamnya. Lalu juga untuk permasalahan PT Jiwasraya ini kemudian direksi itu ditarik ke arah pidananya, yaitu tindak pidana korupsi, karena memang PT Jiwasraya ini adalah termasuk dalam BUMN di mana sebagian atau seluruh modal dari perusahaan tersebut adalah berasal dari negara. Kemudian ini kita kaitkan dengan kalau di dalam pengelolaan perusahaan itu ada yang namanya prinsip good corporate governance, di mana prinsip ini mengacu kepada bagaimana pengelolaan perusahaan yang baik sehingga menghilangkan atau meminimalisir timbulnya kerugian pada perusahaan. Dari prinsip-prinsip tersebut juga dapat kita kaitkan dengan tindak pidana. Sebagai contoh, yang pertama yaitu terkait dengan transparansi. Transparansi tadi sudah dicontohkan terjadi manipulasi keuangan. Kemudian diruntut, ternyata betul di situ, kemudian perusahaan tersebut mengalami kerugian di mana modal perusahaan tersebut ternyata adalah modal dari pemerintah karena termasuk BUMN sehingga terjadi tindak pidana korupsi di situ. Yang kedua yaitu prinsip kemandirian. Yang seharusnya dalam pengelolaan perusahaan itu tidak boleh adanya tekanan-tekanan dari pihak manapun dan harus sesuai dengan prinsip undang-undang. Nah, di sini kita akan melihat apabila tekanan-tekanan yang diberikan itu dapat menyebabkan perusahaan ini
melanggar undang-undang atau dalam pengelolaannya bertentangan dengan undang-undang yang lain, nah ini bisa kita masukkan dalam kategori pidana. Sebagai contoh, dalam pengelolaan perusahaan kemudian ada intervensi di situ terkait dengan pengelolaan limbah, sehingga menimbulkan pencemaran limbah. Di situ dapat kita tarik ke dalam pencemaran limbah, yaitu tindak pidana lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu mengenai akuntabilitas, di mana fungsi dan tanggung jawab dari organ perusahaan ini tentunya harus jelas sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditentukan, juga sesuai dengan RUPS yang sudah ada. Yang keempat yaitu terkait dengan pertanggungjawaban, di mana tentunya pengelolaan perusahaan yang baik ini harus memperhatikan atau sesuai dengan undang-undang yang telah ada, undang-undang lain yang menyangkut dengan pengelolaan perusahaan tersebut. Sebagai contohnya tadi, misalnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, apabila tidak sesuai, maka tentunya timbul pidana di situ. Yang terakhir yaitu terkait dengan kewajaran, di mana harusnya dalam pengelolaan perusahaan ini memenuhi hak-hak stakeholder dan harus berdasarkan perjanjian yang telah dibuat. Kalau contoh pidananya yang sering terjadi yaitu terkait dengan pembayaran gaji karyawan, di mana sering terjadi perusahaan itu tidak membayar gaji karyawan atau pesangon karyawan. Kalau yang sekarang ini tentunya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana pemenuhan hak karyawan ini dilindungi oleh undang-undang, sehingga apabila itu dilanggar tentunya memenuhi persyaratan dari tindak pidana yang terjadi. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Purbo. Untuk berikutnya kita coba elaborasi lebih dalam. Dalam perspektif pengelolaan perusahaan atau manajemen perusahaan, Pak Toto. Saya ingin ke Pak Toto dulu. Tadi Pak Toto menyinggung terkait dengan bahwa semua tergantung kepada anggaran dasar dari perusahaan tersebut. Sehingga di sini muncul di pertanyaan, mungkin di masyarakat juga secara umum mungkin juga bertanya, sebetulnya sejauh mana atau kepada siapa sebetulnya direksi ini bertanggung jawab secara hukum atas pengelolaan perusahaan, atas keputusan-keputusan bisnis yang diambil ketika keputusan bisnis itu ternyata apa istilahnya, tidak membawa keuntungan kepada perusahaan tersebut. Monggo Pak Toto, secara akademisinya seperti apa Pak? Ya baik Pak Ruman. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan. Direksi itu mempunyai tanggung jawab penuh atas kelangsungan dari perusahaan. Apakah perusahaan itu profit ataukah perusahaan itu loss? Semua itu tanggung jawab dari direksi. Selama, jadi ada itu yang pertama, jadi direksi itu mempunyai tanggung jawab penuh. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, itu pasal 97 kalau tidak keliru mengatakan bahwa direksi mempunyai tanggung jawab penuh atas kelangsungan dari sebuah perusahaan. Tetapi hal yang kedua, yaitu yang pertama, hal yang kedua, apabila direksi tersebut melakukan kesalahan, melakukan tindak pidana tadi yang disebutkan Pak Purbo, maka direksi itu yang bersangkutan tidak bisa mewakili dari perseroan itu. Jadi yang pertama saya ulang, bertanggung jawab bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut. Itu direksi. Tetapi kalau direksi itu melakukan kesalahan
apakah itu tindak pidana ataukah perdata, maka direksi tersebut tidak bisa mewakili dari perseroan terbatas. Yang bisa mewakili adalah direksi yang lain. Sehingga perspektif ini kita bisa lihat tanggung jawab direksi yang bagaimana yang dimaksud. Secara umum tadi sudah saya sampaikan, tentunya direksi itu bertanggung penuh atas kelangsungan perusahaan. Apakah itu tadi sudah saya sampaikan, apakah itu profit, apakah itu kerugian, loss, tetap mereka bertanggung jawab. Nah, kalau direksi itu yang kedua, yang ketiga, direksi dalam bertindak mewakili perseroan terbatas itu manakala yang dilakukan oleh perusahaan itu secara keseluruhan. Jadi bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas. Itu di dalam Undang-Undang 40 tahun 2007. Juga termasuk di dalam anggaran dasar perseroan terbatas. Karena PT merupakan sebuah perusahaan yang berbadan hukum. Jadi kalau kita agak melebar sedikit, yang berbadan hukum itu ada perseroan terbatas, ada koperasi, ada yayasan. Ya. Maka hal-hal yang demikian itu tentunya dari perspektif mana bertanggung jawabnya direksi. Mungkin, itu Pak Rahmat. Mungkin lebih dipertajam ya Pak Toto ya. Mungkin jadi begini, maksudnya ketika seorang direksi, katakanlah tadi misalkan disinggung, dikasih contoh sedikit sama Pak Purbo, ketika katakanlah ada satu perusahaan, baik itu kalau direksinya lebih dari satu berarti kan berlaku tanggung renteng ya Pak Toto ya, tanggung jawab tanggung renteng. Tapi kalau misalkan hanya satu, sebetulnya ketika terjadi kerugian nih, misalkan belum sampai kepada secara tanggung jawab hukum pidananya lah, taruhlah seperti itu. Misalkan, oh ternyata keputusan yang diambil ini membawa kerugian secara keuangan terhadap perusahaan tersebut sehingga berakibat perusahaan itu menjadi rugi ya, seperti itu. Nah, kalau kita baca di undang-undang tentang PT itu kan di situ ada tiga struktur utama di dalam PT ya Pak. Ya. Direksi, komisaris, sama RUPS. RUPS. Nah, dalam kaitannya menjalankan bisnis ini, ketika oh ini rugi nih, nah siapa direksi ini harus bertanggung jawab kepada siapa? Apakah kepada komisarisnya atau kepada Dewan RUPS-nya? Secara kalau kita tahu bahwa RUPS itu kan pemegang saham, kan seperti itu aja, Pak Toto. Mungkin kita perlu dikasih penjelasan yang baik Pak Rahmat, saya luruskan. Jadi RUPS itu bukan pemegang saham. Jadi RUPS itu sebagai ajang, sebagai forum tertinggi di dalam sebuah perseroan terbatas. Nah, pemegang saham bisa komisaris, bisa direksi, bisa kalau PT itu terbuka, bisa orang lain. Sehingga apabila dalam laporan tahunan PT itu mengalami kerugian, itu akan dibawa di dalam RUPS. Nah, di dalam RUPS itu menentukan ini tanggung jawab siapa. Nah, yang bisa mempertanggungjawabkan sementara di dalam konteks RUPS itu adalah direksi. Direksi ya. Nah, tinggal kita telusuri apakah kerugian itu diakibatkan oleh ulah direksi itu sendiri. Dia melakukan fraud misalkan, melakukan, kalau bahasanya Pak Purbo, melakukan korupsi lah gitu ya. Nah, apabila salah satu direksi itu melakukan korupsi,
maka direksi itu tidak bisa bertindak untuk atas nama perusahaan. RUPS lah nanti yang menentukan apakah direksi itu akan diganti kemudian menjadi ajang laporannya Pak Purbo, menjadi delik aduan bahwa si A yang direksi misalkan jabatannya adalah direktur keuangan misalkan. Merugikan perusahaan sekian ratus juta rupiah. Ini buktinya bla 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 bla. Nah, itu nanti menjadi ranahnya Pak Purbo di bidang penegakan hukum. Nah, oleh karena itu, forum tertinggi tadi yang saya katakan itu tetap ada di RUPS. Apakah itu kerugian, mau penggantian direksi, kemudian apapun yang terjadi, penjualan saham dan lain sebagainya, ditentukan di dalam RUPS. Tentunya RUPS itu secara formal yuridis akan dibuat menjadi notarial. Itu menjadi keputusan RUPS. Itu kira-kira Pak Rohmat. Terima kasih Pak Toto. Mungkin sedikit dari perspektif penegak hukum nih Pak Purbo. Ketika tadi mungkin secara gampangnya kalau kami seperti orang, maksudnya orang awam mengatakan seperti itu ya Pak Toto ya. Berarti direksi itu ya bertanggung jawabnya kepada RUPS kan seperti itu nggih. Secara umumnya mungkin seperti itu bisa kita katakan seperti itu ya. Secara internalnya baru nanti ketika eksternalnya baru berbicara tentang tanggung jawab hukumnya ketika terjadi kerugian. Tadi Pak Purbo sudah menyampaikan di awal bahwa bisa pertanggungjawaban bisa dua, dari perdatanya atau dari pidananya. Nah, mungkin untuk yang pidana Pak Purbo, tadi disampaikan Pak Toto bahwa itu dari fraud, kecurangan-kecurangan. Nah mungkin dari penegak hukum yang mungkin pernah menangani hal-hal seperti itu, tadi juga disampaikan ketika ini kecurangan akhirnya mengakibatkan kerugian kepada pihak eksternal, seperti itu. Nah terkait dengan tanggung jawab direksi terhadap tadi terkait dengan frauds-nya itu seperti apa Pak Purbo? Apakah itu harus tadi disampaikan Pak Toto harus berdasarkan delik aduan atau bisa dari indikasi kerugian yang ditimbulkan? Monggo Pak Purbo. Baik, terima kasih Mas Rohmat. Jadi kalau kita berbicara di ranah pidana, tentunya untuk menentukan seseorang itu melakukan tindak pidana atau tidak, salah satu indikatornya adalah dari mens rea-nya atau niat jahatnya. Bagaimana terkait dengan tanggung jawab direksi? Di sini kita tentunya akan melakukan sebuah penelusuran. Kita akan melakukan sebuah penelusuran di mana pihak-pihak terkait atau dewan-dewan yang terkait, pimpinan perusahaan yang terkait, termasuk tadi adalah dari RUPS tersebut. Ini yang kemudian kita undang, kemudian kita sandingkan dengan anggaran dasar dari perusahaan tersebut. Disitulah dapat kita melihat adanya sebuah mens rea. Tentunya mens rea yang timbul ini sejauh mana dilaksanakan oleh si direksi tersebut. Kalau kemudian mens rea atau niat jahatnya itu menimbulkan sebuah kerugiannya itu sampai berdampak ke pihak eksternal perusahaan, tentunya kita membutuhkan di sini adanya seorang pelapor karena dialah yang kemudian dirugikan di sini. Dialah yang kemudian mengalami perbuatan di sini akibat dari apa yang dilakukan oleh direksi. Jadi kalau terkait dengan kerugian perusahaan, tentunya memang di sini dibutuhkan sebuah pelaporan karena memang dia yang rugi, dia yang tahu sejauh mana kerugian yang dia alami. Seperti itu, Mas. Berarti bisa disampaikan juga bahwa ketika taruhlah misalkan terjadi fraud
fraud mungkin yang skala kecilnya ya, skala kecilnya mungkin tidak dilakukan oleh direksi, tetapi dilakukan oleh staf ataupun bagian-bagian karyawan istilahnya, baik marketing dan lain sebagainya, sehingga dari fraud itu atau kecurangan itu mengakibatkan mungkin kalau perusahaan itu bergerak di bidang perdagangan atau yang lainnya, mengakibatkan kerugian kepada konsumen, taruhlah, itu berarti tetap bisa secara kelembagaan PT-nya tetap apakah direksi bertanggung jawab atau seperti apa? Apa tetap pimpinan, kalau kita lihat di undang-undang PT itu kan bahwa direksi itu kan bertanggung jawab bertindak dan untuk perusahaan tersebut. Nah, dari penegak hukum seperti apa Pak Purbo? Jadi biasanya Mas ya, biasanya itu masyarakat yang kemudian menjadi korban dari tadi disampaikan mungkin ini ulah dari karyawan perusahaan tersebut. Tentunya masyarakat ini kan sulit untuk meminta pertanggungjawaban perorangan dari karyawan tersebut. Karena kan masyarakat ini tidak tahu menahu terhadap bagaimana sih intern dari perusahaan tersebut. Yang ditahu masyarakat bahwa saya ditipu atau saya rugi karena perusahaan Bapak. Kan seperti itu. Tentunya biasanya masyarakat itu melapornya secara umum, Mas. Bahwa dia dirugikan oleh perusahaan, katakanlah mungkin perusahaan produsen makanan misalnya. Saya menjadi rugi karena produsen makanan itu tidak sesuai dengan spek yang sudah ditentukan atau tidak sesuai dengan promosi yang sudah diberikan kepada kami. Padahal itu adalah ulah dari karyawan perusahaan. Tentunya konsumen tersebut melaporkan perusahaannya. Disitulah nanti kita akan melihat, kita akan mempelajari ini karena memang perusahaannya ataukah ini ulah dari individu di dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau memang ternyata itu ulah dari individu pada perusahaan tersebut, dari pihak perusahaan juga bisa melaporkan sebagai salah satu contoh tindak pidana penggelapan dalam jabatan misalnya. Itu terkait dengan perusahaan rugi, sudah mengalami kerugian, kemudian dituntut oleh masyarakat atau konsumen yang mengalami kerugian, perusahaan bisa melaporkan hal tersebut juga ke dalam ranah pidana, selain dari konsumen itu tadi. Saya tambah sedikit Pak Rohman. Jadi ada dua sisi yang harus kita lihat. Apabila perseroan terbatas itu mengalami sebuah kerugian, apakah itu kerugian sifatnya intern di perusahaan itu, atau ada persoalan dengan pihak ketiga? Nah, semuanya itu direksi tetap bertanggung jawab. Kecuali. Jadi Pak Purbo sudah mengatakan, kecuali semua direksi melakukan kesalahan secara jamaah. Lo kan mungkin juga. Iya, benar. Iya kan? Iya, betul. Kalau direksi itu melakukan berjamaah, siapa yang melaporkan? Tentunya ada pengaduan. Pengaduan bisa dari komisaris, sifatnya pengaduan saja, tapi tidak bertanggung jawab terhadap perusahaan itu. Berarti tetap ada laporan. Iya. Tetap harus ada yang melaporkan. Nah, itu harus ditentukan atau diputuskan di dalam RUPS itu sendiri. Karena pemegang saham mayoritas mempunyai hak suara yang paling besar. Apabila pemegang mayoritas itu adalah lebih dari 50%. Jadi bisa 51% itu sudah saham mayoritas. Nah, itu yang mempunyai suara terbesar, suara terbanyak di dalam RUPS untuk menentukan langkah apa RUPS itunya. Maka tadi saya sampaikan, apa yang sama Pak Purbo, ada dua sisi tadi. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga atau secara intern. Fraud intern berjamaah juga bisa. Bisa. Contoh misalkan, contoh yang lain yang bertanggung jawab berkaitan dengan pihak ketiga.
ada investasi bodong, itu Pasti PT. marah itu, ya, betul. Sing diuber-uber itu ya direksinya, Direksi. bukan komisarisnya, itu yang diuber-uber. Karena orang umum awam itu taunya itu direktur. Ya. Makanya kalau jadi direksi itu sangganya abot sebetulnya. Nah ini yang saya sampaikan. Apakah tadi Pak Purbo juga sudah mengatakan apakah itu masuk dalam ranah perdata atau pidana? Kita lihat kontekstualnya dulu. Kalau misalkan utang piutang, direksi mewakili PT itu, dia melakukan taruhlah utang piutang dengan pihak ketiga. Perdata bisa menjadi ranah pidana, yaitu di penggelapan. Bisa ranahnya Pak Purbo itu. Iya. Nah itu yang jadi pada prinsipnya direksi tetap bertanggung jawab baik secara intern maupun ekstern sesuai dengan anggaran dasar PT apa yang diputuskan di dalam RUPS. Itu Pak Rahmat. Mungkin saya pertajam lagi Pak Toto. Kalau kita baca di Undang-Undang PT ya Pak Toto ya. Ya 40/2007. Ya, pasal 97 itu ayat 3-nya itu kan mengatakan bahwa direksi itu bisa lepas dari tanggung jawab manakala keputusan bisnisnya itu dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek ya. Ada etikat baik, ada tidak mempunyai benturan kepentingan dan mengambil tindakan pencegahan kerugian ya. Itu secara hukum PT ya, secara hukum PT apakah ya kita nggak tahu juga ini apakah direksi-direksi yang ada ini menerapkan dan mengimplementasikan tadi yang disebut Pak Purbo tentang good corporate governance di dalam pengelolaan perusahaannya seperti itu atau bagaimana. Tetapi yang pasti begini Pak Toto, yang ingin saya tanyakan, penerapan pasal 97 ayat 3 ini seperti apa sehingga seorang direksi itu ketika terjadi kerugian tidak serta-merta mereka menjadi tersangka seperti itu Pak Toto. Implementasinya itu seperti apa pasal ini? Ya, jadi begini Pak Rahmat, tadi sudah saya sampaikan, apabila direksi itu yang melakukan kesalahan, apakah itu masuk di dalam mens areanya pidana atau perdata, maka direksi itu yang bersangkutan itu tidak bisa mewakili PT itu. Itu personal berarti? Iya. Berarti tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab personal. Betul, akhirnya ya? Betul. Lah nanti bagiannya Pak Purbo, data itu bisa dilihat apakah itu personal si A saja, direktur keuangannya saja misalkan, atau berjamaah. Tapi sementara ini yang dilaporkan adalah direktur keuangan misalkan. Nah, yang bisa mewakili PT adalah direktur utama. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, kalau ini berjamaah, ya RUPS sudah yang menentukan siapa yang mengajukan gugatan itu. Oke. Jadi di dalam pasal 97 itu seperti itu. Tetapi tadi saya sampaikan, direksi sampai kapanpun bertanggung jawab atas kelangsungan perusahaan apa yang disebut dengan perseroan terbatas. Karena direksi itu adanya di PT. Ya. Yang lain tidak ada direksi. Ya, betul. Gitu. Direksi itu hanya istilah aja. Ada direktur, ada yang direktur utama, ada yang direktur bidang investasi, direktur keuangan, direktur sarana dan seterusnya. Tapi juga kebanyakan kalau kita lihat sebetulnya case-case kerugian yang mengakibatkan direksi itu menjadi tersangka itu
cenderung di perusahaan-perusahaan yang berbasis BUMN ya Pak ya. Karena Bank Jateng itu pernah terjadi. lah ya, Salah satu direksinya menjadi tersangka, ya, Pak Purbo ya. nah, Pernah mendengar ya Pak Purbo ya? ya. Salah satu direksi pernah menjadi tersangka. Cenderung perusahaan yang go publik ya Pak ya. Iya. Nah, seperti itu. Tapi tidak go public pun, artinya kan PT itu ada PT terbuka, ada tertutup, ada perorangan. Ya, Nah kalau terbuka jelas, jelas. kalau tertutup tergantung intern Lembaran. di dalam PT itu sendiri. Oke. Itu Oke, Pak. Terima kasih Pak Toto. Mungkin terakhir Pak Toto ini terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini karena waktu juga yang membatasi kita. Mungkin sebagai penutup saja Pak Toto, closing statement dari Pak Toto, nanti langsung ke Pak Purbo ya. Dilanjutkan Pak Purbo sebagai closing statement untuk kesimpulan diskusi kita pada sore hari ini. Monggo Pak Toto dulu. Baik, terima kasih Pak Rohman. Jadi kesimpulannya adalah, pertama, direksi bertanggung jawab secara penuh atas kelangsungan perusahaan itu. Dua, direksi harus mempertanggungjawabkan kelangsungan perusahaan baik secara umum maupun di dalam RUPS. Tiga, direksi bisa bertanggung jawab secara personal manakala yang bersangkutan terkena kasus pidana. Itu saja Pak Rahmat. Jadi tetap bertanggung jawab, direksi tetap bertanggung jawab sesuai dengan anggaran. Karena di dalam perseroan terbatas itu semuanya itu ada di dalam anggaran dasar perseroan terbatas. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Pak Toto. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ke Pak Purbo. Monggo Pak Purbo. Terima kasih. Jadi mungkin bisa saya simpulkan, tentunya kembali lagi bahwa terkait dengan tanggung jawab hukum ini ada dua ranah, bisa secara keperdataan maupun pidana. Yang membedakan adalah dari mens reanya atau niat jahatnya. Kemudian pesan saya kepada masyarakat untuk tidak usah ragu. Mungkin masyarakat mengalami kebingungan apakah ini ranah perdata atau pidana. Jadi silahkan masyarakat bisa berdiskusi. Jadi di dalam penerimaan laporan polisi kami, di situ awal ada namanya gelar perkara awal. Disitulah nanti yang akan menentukan ini ranah pidana atau perdata, atau tindak lanjut yang harus dilakukan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat selaku pelapor. Jadi silahkan kepada masyarakat apabila mengalami kebingungan terkait dengan tanggung jawab direksi ini, apakah masuk ke ranah keperdataan atau ke pidana, atau sudah tahu ini ke arah pidana tetapi apa saja yang harus dipenuhi sebagai pelapor, silahkan datang ke kantor kepolisian untuk di sana menyampaikan dan berdiskusi kepada SPKT, dan di sana nanti akan dilaksanakan gelar perkara awal. Di situ akan diikuti juga dari pengawas internal kepolisian selain petugas-petugas yang sesuai dengan pelaporannya. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto dan Pak Purbo. Demikian diskusi klinik hukum PMIH pada sore hari ini dengan tema tanggung jawab hukum direksi dalam kerugian perusahaan. Sebelum saya akhiri, saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa sekali lagi bahwa klinik hukum PMIH ini sebagai kanal media program Magister Hukum Untak Semarang melakukan edukasi kepada masyarakat secara umum, dan kami juga membuka ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan isu-isu hukum atau permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat untuk dapat kami angkat menjadi tema diskusi pada klinik hukum PMIH Untak Semarang. Pada akhirnya karena waktunya sudah di penghujung, maka saya akhiri
Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang diluangkan oleh para narasumber di sela-sela kesibukannya. Terima kasih Pak Dr. Toto Tumangkar atas waktunya mau hadir dan mengisi Klinik Hukum PMIH Untak Semarang ini sebagai media edukasi kepada masyarakat umum. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Kompol Purbo Ajar Waskito SIK, Wakapolres Karanganyar. Nanti setelah ini MHUM Pak. Jadi karena beliau juga seorang akademisi karena sedang menempuh S2 juga di Magister Hukum Untak Semarang. Jadi demikian kawan-kawan Klinik Hukum PMIH, terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.